Kita lanjut, begitu Mu Chen membuka matanya, api sebening kristal tampak berkobar di dalam pupilnya yang hitam pekat, memberikan tampilan yang murni dan jelas dari pupilnya. Segumpal nafas yang samar-samar mengandung suhu tinggi perlahan keluar dari mulut Mu Chen. Temperatur yang tinggi bahkan membuat ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda distorsi kecil seolah-olah bau hangus juga dilepaskan. Aku akhirnya berhasil, api di murid Mu Chen dengan cepat mundur saat ia kembali normal. Tubuhnya yang kencang dan kencang mengendur seolah-olah dia dibebaskan dari beban saat dia merasakan rasa sakit yang membakar dari rohnya juga menghilang. Dia sudah menggantikan bencana rohnya, selamat. Sebuah suara menganggur terdengar dari belakangnya. Memalingkan kepalanya ke belakang, Mu Chen melihat wajah menawan dengan tangan seperti batu giok yang menopangnya di tangga batu menatapnya dengan senyum penuh. Mu Chen sedikit terkejut ketika dia melihat Wen Qingxuan, namun, dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya saat dia mengerti alasan mengapa dia ada di sana. Terima kasih. Ketika dia tenggelam dalam kultivasinya, Wen Qingxuan pasti ada di sisinya, menjaganya. Wen Qingxuan melambaikan tangannya yang seperti batu giok saat matanya yang seperti phoenix melirik Mu Chen. Bagaimana perasaan bencana roh? Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya saat dia tersenyum, sangat kuat. Dia bisa merasakan gelombang kuat energi spiritual di tubuhnya. Dibandingkan sebelum dia mengalami bencana roh, itu pasti jauh lebih kuat. Sebelumnya, ketika dia menyapu tim yang kuat itu, akan jauh lebih mudah jika dia memiliki kultivasi bencana roh. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan bertarungnya, ada batas seberapa kuat energi spiritualnya bisa didapat. Jika dia membandingkan energi spiritual dari saat dia berada di bencana energi spiritual, itu secara alami jauh lebih rendah daripada lawan seperti Jisuan dan Fang Yun, yang merupakan ahli bencana roh yang kuat. Rohku telah tumbuh lebih kuat juga. Mu Chen berkehendak dalam pikirannya, cahaya spiritual melonjak di sekitar kepalanya saat roh yang tampak serupa muncul di atas kepalanya. Keadaan rohnya saat ini jelas telah mengalami transformasi besar. Tubuhnya yang kecil menjadi lebih berkilau dan tembus pandang seolah-olah terbuat dari kaca. Tangan rohnya membuat segel dengan ekspresi serius, memiliki penampilan suci. Roh Mu Chen membuka matanya saat dia melambaikan tangan kecilnya. Dalam sekejap, energi spiritual yang ada di antara langit dan bumi ini dengan cepat berkumpul. Roh sangat sensitif terhadap energi spiritual. Dengan demikian, semakin kuat roh, semakin kuat kontrol, dan indera yang dimiliki seseorang terhadap energi spiritual. Berkultivasi ke titik ini, roh hampir merupakan esensi karena tidak lagi ilusi dalam penampilan dan budidaya roh mereka dapat dianggap sebagai keberhasilan kecil. Bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, selama roh mereka berhasil melarikan diri, mereka akan memiliki kesempatan untuk mereformasi tubuh fisik mereka dan dilahirkan kembali. Secara alami, bencana roh adalah titik balik terpenting dalam jalur kultivasi, karena itu adalah fondasi dasar untuk alam berdaulat. Selama roh itu cukup kuat, hanya dengan begitu seseorang dapat menjadi penguasa sejati. Ada 3 tingkat bencana roh, yang menyiratkan adanya 3 kesengsaraan. Namun, mereka semua adalah persiapan untuk sovereign realm. Roh Mu Chen berkedip-kedip dalam cahaya spiritual saat kembali ke tubuhnya. Dia meregangkan tubuhnya, mendengar suara berderak dari tubuhnya. Dia tanpa sadar bernapas dengan nyaman. Sensasi melewati level demi level kesengsaraan dan menjadi lebih kuat terlalu aneh. Mu Chen berdiri saat dia melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ragu, "Di mana Luo Li? Bukankah dia bersama denganmu?" "Selamat, tim yang kamu pimpin adalah numero 1 dalam peringkat poin." Wen Qingxuan menjentikkan jarinya saat plakat akademi terbang menuju Mu Chen. Mu Chen menerimanya dengan sedikit heran saat dia meliriknya. Dia tercengang ketika melihat numero 1 pada peringkat poin. Peringkat 1 Akademi Spiritual Surga Utara, Kapten Mu Chen, 150.000 poin. Peringkat 2 Akademi Spiritual Sein, Kapten Jisuan, 140.000 poin. Ini yang dilakukan Luo Li. Mu Chen tercengang. Wen Qingxuan membuat tawa yang indah saat tangannya menopang dagunya, tatapannya yang menawan terkunci pada Mu Chen. Dia mengalahkan Fang Yun dan merebut setengah dari poinnya. Dengan demikian, dia berhasil melampaui Jisuan dan menggantikan numero 1. Saat ini, Luo Li adalah orang yang paling mempesona di turnamen Akademi Spiritual Besar.
mungkin bahkan Anda dan Ji Xuan tidak dapat dibandingkan dengannya dalam faktor ini. Saat dia berbicara, dia terus berbicara dengan nada menggoda. Bagaimana, Luo Li mencapai sesuatu yang tidak pernah berhasil Anda capai? Apakah Anda merasa terpengaruh olehnya? Mu Chen melihat plakat akademi sejenak, sebelum tersenyum, paling tidak, saya tidak terpengaruh olehnya. Dengan bakatnya, itu wajar baginya untuk mempesona, saya tidak pernah meminta dia untuk menahan diri. Mungkin dia sangat menyadari betapa mempesonanya dia, jadi, sejak dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, dia telah mencoba yang terbaik untuk menahan diri dan diam-diam berdiri di sampingku. Namun, saya berharap dia bisa mengungkapkan dirinya sesuka hatinya. Wen Qingxuan memandang Mu Chen, yang tatapannya sangat lembut saat ini. Dia merasakan kasih sayang yang mendalam yang dimiliki Mu Chen untuk Luo Li dan di tempat, dia terdiam sejenak, sebelum berkata, dia menahan diri karena mengkhawatirkan perasaanmu. Dia tidak ingin membawa masalah yang tidak perlu untukmu. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya saat dia melihat sekilas sinar cahaya yang ditembakkan dari celah kecil di hutan, dan mengulurkan tangannya saat melewati cahaya. Sebuah suara berat, bersama dengan tekad teguh dan kepercayaan diri, terdengar. Aku tahu betapa mempesonanya dia, mungkin di masa depan, mungkin ada sosok yang lebih kuat berdiri di antara kita. Tapi apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah. Saya telah berjanji padanya bahwa suatu hari, saya akan menjadi ahli mutlak. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk memegang tangannya. Suara berat dan samar menyebar di hutan ini, membuat Wen Qingxuan tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok ramping itu. Pemuda tampan itu memiliki sinar matahari yang menyinari tubuhnya, menutupinya dengan lapisan cahaya. Tidak ada ketakutan atau keraguan di matanya. Dia seperti seorang pejuang yang akan merintis jalan baru, mondar-mandir dan tidak akan menyesal atau ragu-ragu. Jari-jari ramping Wen Qingxuan mengutak-atik rambutnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya agak rumit. Ada terlalu banyak orang berbakat di dunia ini, tetapi berapa banyak dari mereka yang mampu menjadi ahli mutlak, mengintimidasi seluruh dunia 1000 besar. Namun, tatapan tak tergoyahkan dari pemuda di depannya sedikit mengguncang hatinya saat dia menjadi sedikit terpana. Setelah itu, dia merasakan tatapan Mu Chen melihat ke arahnya dan berhenti di wajahnya. Wen Qingxuan sadar ketika noda kemerahan yang jarang terlihat muncul dari wajahnya yang menawan. Dia segera menghindari tatapan Mu Chen saat dia membuang bibirnya ke samping. Bicara tentang menjadi ahli mutlak setelah kamu mengalahkan Ji Xuan. Orang itu tidak sesederhana itu. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Memang, dia tidak sederhana. Namun, itu bukan masalah sederhana baginya untuk mengalahkanku juga. Percaya diri, aku menyukainya. Wen Qingxuan dengan anggun berdiri saat dia terkekeh, menepuk tangannya di bahu Mu Chen. Kamu juga suka cowok, Mu Chen berkata dengan takjub. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia memiliki firasat buruk. Seperti yang diharapkan, Wen Qingxuan yang berdiri di depannya mengerutkan alisnya saat dia meraih kerah Mu Chen dan menempelkan ekspresi esnya saat dia menggertakkan giginya. Apa yang kamu katakan? Mu Chen tertawa kering saat dia mengalihkan pandangannya. Ibumu, aku hanya tidak suka dekat dengan laki-laki. Jika saya bertemu pria yang saya sukai, saya secara alami akan mengikutinya dengan patuh. Bukannya aku punya masalah. Melihat Wen Qingxuan yang memerah, Mu Chen dengan canggung menggosok hidungnya. Dia telah menginjak tumit Akilis Wen Qingxuan. Kalau tidak, bagaimana seseorang seperti dia menggunakan ibumu, saya, sebagai bentuk untuk memanggil dirinya sendiri? Oke, baiklah, aku yang salah. Mu Chen mengangkat tangannya. Dia melirik Wen Qingxuan dan sedikit penasaran dengan kata-katanya sebelumnya. Dia sangat ingin tahu, betapa menawannya gadis sombong seperti Wen Qingxuan jika dia pendiam dan manis ketika dia jatuh cinta pada seorang pria. Wen Qingxuan dengan dingin mendengus saat dia tenang. Namun, ketika dia menyadari bahwa dia menarik kerah Mu Chen dan hampir menempel padanya, dia buru-buru melepaskan cengkeramannya dan mendorongnya menjauh. Namun, kemerahan di wajahnya jauh lebih padat dan detak jantungnya meningkat. Dia hanya bisa mengutuk orang terkutuk ini yang merusak ketenangannya. Ayo pergi juga. Mu Chen tidak lagi berani memprovokasi Wen Qingxuan saat dia menyarankan dengan tawa kering. Wen Qingxuan mendengus lagi karena dia tidak lagi peduli dengan Mu Chen dan terbang lebih dulu. Mu Chen tersenyum kecut saat dia bergerak juga.
muncul di langit di atas hutan. Setelah itu, dia membentuk segel dengan tangannya dan lingkaran cahaya raksasa menyebar dari telapak tangannya dan dengan cepat mengembang. Saat lingkaran cahaya hijau meluas, pohon-pohon paku di hutan di bawahnya berubah menjadi sinar cahaya hitam saat mereka terbang ke lingkaran cahaya di tangannya. Beberapa menit kemudian, lebih dari setengah hutan ini dikosongkan. Melihat pemandangan itu, Mu Chen akhirnya berhenti saat lingkaran hijau gelap menghilang. Dia menghela napas panjang saat dia mengalihkan pandangannya ke arah barat laut, hawa dingin beredar di pupil hitamnya. Dia punya firasat bahwa itu akan segera menjadi final. Mari kita bertarung secara nyata kali ini, Jisuan. Pegunungan hijau subur berdiri menjulang di tanah saat pegunungan membentang ke ujung pandangan seseorang. Di wilayah ini, suaranya sedikit bising karena segala macam keributan berkumpul dan membubung ke langit. Ada banyak tim berkumpul di wilayah ini untuk beristirahat. Meskipun tidak ada wilayah aman yang ditentukan dalam turnamen akademi spiritual besar, secara alami ada aturan dan peraturan yang dibuat di tempat-tempat dengan orang-orang mengambil wilayah peristirahatan ini. Misalnya, mayoritas dari mereka yang datang ke sini akan meletakkan senjata mereka untuk beristirahat, menghentikan pertempuran mereka untuk mencegah kemarahan semua orang. Setiap sudut di puncak gunung ini berkumpul dengan orang-orang yang berbicara di antara mereka sendiri, bahkan suasana di kawasan ini sangat harmonis. Pada saat ini, tim-tim yang mengobrol di antara mereka sendiri sebelumnya mengarahkan pandangan mereka ke puncak gunung yang tidak jauh. Di puncak itu, kira-kira ada sekelompok 10 orang. Di antara kelompok itu, ada sosok ramping dan elegan yang menarik sebagian besar bola mata mereka. Itu adalah seorang gadis yang mengenakan gaun biru tua. Dia memiliki wajah yang hampir menawan. Rambut keperakannya sangat indah karena terlihat seperti sungai perak. Tidak ada debu di pupilnya yang sebening kristal yang terlihat menarik. Gadis itu duduk dengan tenang, bahkan ekspresinya tenang dan tenang. Tidak terpengaruh sedikit pun dari tatapan yang diarahkan padanya dari segala arah yang berbeda. Dia memancarkan aura keindahan dan keanggunan. Dalam tatapan yang diarahkan padanya, masing-masing dari mereka memiliki noda emosi terpesona di kedalaman mata mereka. Tidak ada yang tidak akan terpesona oleh gadis yang luar biasa seperti itu. Namun, meskipun mabuk oleh temperamen dan kecantikannya, tidak terduga bahwa tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka semua sangat menyadari bahwa gadis di depan mereka ini adalah numero uno dari peringkat poin. Dia adalah eksistensi menakutkan yang telah mengalahkan Fang Yun dan melampaui Jisuan sebagai pemimpin. Luo Li, nama yang rapuh dan menawan seperti itu sudah menjadi bintang paling mempesona di turnamen akademi spiritual besar hanya dalam beberapa hari. Beberapa tim di sini telah bertemu dengan tim yang dipimpin oleh gadis di depan mereka selama beberapa hari ini. Namun, hasilnya terbukti, poin yang berhasil mereka peroleh melalui kerja keras mereka menjadi rampasan perang untuknya. Luar biasa, terlepas dari kenyataan bahwa mereka kehilangan poin, mereka tidak terlalu marah tentang hal itu di dalam hati mereka. Sebaliknya, sosok yang menakjubkan tertinggal di hati mereka. Mereka sedikit malu memikirkannya dan hanya bisa terus-menerus mengingatkan diri mereka sendiri tentang femme fatale, kecantikan yang bisa menghancurkan sebuah negara. Mereka sangat menyadari jarak yang lebar antara mereka dan gadis itu. Kecantikan dan kemampuannya adalah bukti kecemerlangannya di masa depan. Tepat saat mereka berada di tengah semua perhatian itu, Luo Li masih menutup matanya di puncak gunung saat embusan angin mengangkat rambutnya yang panjang, menari bersama angin, memancarkan aroma samar. Luo Li, tim Jisuan semakin dekat dengan kami dengan 2000 poin lagi. Shen Changsheng tiba-tiba berkata di belakang Luo Li saat dia melihat ke plakat akademi. Orang itu telah mengejar kita dengan ketat. Li Xuantong mengerutkan alisnya. Sejak mereka melampaui Jisuan, yang terakhir jelas bergerak dalam kegelapan saat dia bekerja keras untuk merebut poin dalam upaya untuk melampaui peringkat mereka. Inilah tepatnya mengapa mereka begitu sibuk beberapa hari ini. Di bawah kepemimpinan Luo Li, mereka berkeliling merebut poin. Namun, untungnya setelah mengalahkan Fang Yun, Luo Li tidak lagi mengejar tim-tim kuat itu dan memilih untuk mengejar tim-tim yang tidak akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka. Meskipun metode ini lambat dalam hal mendapatkan poin, itu jelas merupakan metode yang aman. Tidak akan ada situasi lain yang mirip dengan Mu Chen, yang telah menyapu semua tim kuat di bawah peringkat 8 dan mengalami kelelahan yang luar biasa dari kekuatannya. Dalam rangkaian pertempuran terus-menerus ini,
kekuatan Shen Changsheng dan Li Xuantong tumbuh, menggunakan satu tetes sovereign spiritual liquid yang diberikan oleh Mu Chen, mereka berhasil menembus bencana roh kelas 2. Adapun Su Xuan dan Su Huang, keduanya berhasil menembus bencana roh mereka. Dengan demikian, kekuatan mereka sebagai sebuah tim tumbuh ke puncak. Saat ini, terlepas dari kapten atau anggota mereka, semua memiliki kekuatan yang sebanding dengan tim puncak yang kuat itu. Masalah memiliki kekuatan yang tidak setara dalam tim telah hilang. Luo Li membuka matanya saat dia melirik plakat akademi. Mereka masih menduduki tahta numero 1 dengan poin 160.000. Ji Xuan berdiri di urutan kedua dengan 153.000 poin. Perbedaan antara poin mereka sangat dekat. Kalau begitu, ayo terus bergerak. Luo Li berdiri, gaunnya dengan sempurna menguraikan pinggang rampingnya. Kulitnya mirip dengan batu giok karena memantulkan cahaya berkilau ketika sinar matahari menyinari dirinya. Sulit bagi orang lain untuk mengalihkan pandangan mereka darinya. Mendengar kata-katanya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan dua lainnya segera berdiri. Setelah beberapa saat istirahat, energi spiritual dalam tubuh mereka telah pulih. Dalam beberapa hari terakhir, mereka secara pribadi menyaksikan kekuatan Luo Li dan benar-benar memahami seberapa dalam gadis yang berdiri di depan mereka ini menyembunyikan kekuatannya. Kelompok itu berdiri saat mereka bersiap untuk bergerak. Namun, tepat ketika mereka akan bergerak, suara angin menderu datang dari langit yang jauh. Setelah itu, dua sosok dengan cepat terbang dengan kecepatan kilat. Luo Li menghentikan langkahnya yang akan dia ambil saat dia melihat dua sosok yang terbang di cakrawala. Sepanjang waktu, matanya tenang, tanpa riak, tetapi pada saat ini, ada kegembiraan yang melonjak di matanya. Semua orang di wilayah ini melihat mata gadis yang tiba-tiba bersemangat dan menawan karena mereka tidak bisa mengendalikan mata mereka untuk menyala. Tak lama setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah itu dengan dua sosok mendekat. Siapa yang bisa membuat gadis yang begitu tenang mengungkapkan kegembiraan dari lubuk hatinya? Di bawah banyak tatapan, dua garis cahaya dengan cepat muncul di langit. Ketika lampu menghilang, sosok pria dan wanita terungkap dengan sekejap. Mu Chen berdiri di langit, sosoknya ramping dengan wajah tampan. Pada saat ini, dia tersenyum ketika dia melihat gadis di bawahnya dengan tatapan lembut. Di sampingnya berdiri Wen Qingxuan, armor perang emasnya melilit dadanya dan pinggangnya yang halus. Di bawah roknya, ada sepetak kulit seputih salju. Penampilannya tidak kalah dengan Luo Li. Temperamennya yang sombong terpancar dari dalam tulangnya, terlepas dari kapan itu, temperamennya tidak pernah melemah. Ini Mu Chen, penampilan Mu Chen tidak asing bagi sebagian besar tim di turnamen akademi spiritual besar. Saat tim-tim itu melihatnya, mereka berseru dengan nada cemburu yang tak terlihat. Kecemburuan itu secara alami diarahkan pada senyum yang terungkap di wajah Luo Li setelah Mu Chen muncul. Senyum yang mempesona itu, Mu Chen jatuh dari langit saat dia mendarat di samping Luo Li. Dia melihat senyum yang tergantung di wajah gadis itu saat tatapannya menjadi lebih lembut. Dia mengulurkan tangannya dan menyapu rambut di dahi gadis itu saat dia berkata dengan nada lembut, "Kamu telah bekerja keras. Saya juga anggota tim, itu kewajiban saya," Luo Li berkata dengan sedikit tersenyum. "Tapi, karena kapten telah kembali, maka kamu bisa mendapatkan tempat kapten kembali." Luo Li menyerahkan plakat akademi kepada Mu Chen saat dia memberikan kedipan menawan yang langka padanya. Adegan itu membuat hati semua orang yang perhatiannya diarahkan untuk berhenti. Dalam beberapa hari terakhir ketika mereka bertemu Luo Li, dia tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Bahkan ketika dia berhadapan dengan seorang ahli seperti Fang Yun. Tapi, saat ini, dia terlihat sangat manis di hadapan seorang pria yang membuat mereka bersedih dan meratap. Mu Chen tersenyum ketika dia mendengar kata-katanya saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih plakat akademi. Pada saat yang sama, dia juga meraih tangan Luo Li. Setelah tangannya dicengkeram oleh Mu Chen, rona merah samar muncul di wajah Luo Li. Dia dengan ringan berjuang tetapi itu tidak efektif. Dengan demikian, dia hanya bisa menatap Mu Chen dengan sedikit amarah. Mu Chen melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa ada banyak tatapan yang menatapnya. Dia sedikit bingung dengan tatapan itu. Dia tidak sadar bahwa dia telah menarik begitu banyak kecemburuan dari tindakannya. "Ayo pergi, kamu telah bekerja keras untuk peringkat ini. Aku tidak akan membiarkan orang lain merebutnya," Mu Chen berkata sambil menatap Luo Li.
Luo Li tersenyum ringan sambil menganggukkan kepalanya. Namun, tepat ketika Mu Chen menyelesaikan pidatonya, suara mendengung datang dari plakat akademi di tangannya saat cahaya cemerlang dilepaskan darinya. Pada saat yang sama, semua plakat akademi yang dipegang oleh kapten di wilayah ini juga memancarkan cahaya yang cemerlang. Semua orang sedikit tercengang saat mereka mengangkat plakat akademi mereka. Namun, ketika mereka melihatnya, wajah mereka berubah drastis. Ji Xuan yang berada di peringkat 2 dalam peringkat poin melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, mereka telah melampaui Mu Chen dengan poin melonjak menjadi 200.000 yang menakutkan dari 150.000 poin. Poin mereka meningkat lebih dari 50.000. Bagaimana mungkin? Seseorang berseru. Mereka tidak dapat memahami alasan di balik lonjakan poin Ji Xuan yang tiba-tiba karena tidak ada satupun dari 8 besar yang jatuh dari peringkat poin. Jika tidak ada tim yang drop out, itu berarti Ji Xuan tidak mengalahkan tim di 8 besar. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin? Keributan yang mengguncang bumi menutupi cakrawala saat tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Mu Chen. Senyum tergantung di wajah Mu Chen perlahan menghilang saat ia menyipitkan matanya. Tapi sebelum dia berbicara, pupil matanya menyusut lagi. Dia melihat nama Ji Xuan tiba-tiba menyala. Bahkan wajah Luo Li dan Wen Qingxuan juga berubah drastis. Karena mereka tahu alasan namanya terbakar, itu berarti Ji Xuan dan timnya telah menyalakan plakat akademi mereka. Ji Xuan berniat untuk memulai pertempuran terakhir. Ji Xuan telah menyalakan plakat akademinya. Keributan meledak di wilayah ini, setiap kapten tim menatap kosong ke plakat akademi di tangan mereka. Mata mereka tertuju pada peringkat numero 1 yang berapi-api karena ada semua jenis ekspresi yang tertulis di wajah mereka. Menurut aturan, selama setengah dari 16 besar menyalakan plakat akademi mereka, final akan dimulai di turnamen akademi spiritual besar. Pada saat itu, mereka yang berada di 8 besar akan melanjutkan ke babak berikutnya. Tapi, secara umum, hanya tim yang yakin dengan poin mereka yang akan menyalakan plakat akademi mereka. Saat mereka menyalakan plakat akademi mereka tanpa koordinasi tim lain, poin mereka akan diperbaiki. Dengan begitu, mereka mungkin dengan mudah dilampaui oleh tim lain. Jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin keluar dari top 8. Jadi, kecuali mereka percaya diri, mereka tidak akan menyalakan plakat akademi mereka dengan mudah. Sekarang Ji Xuan telah mengambil inisiatif, apakah dia yakin posisinya sebagai numero 1 tidak tergoyahkan? Banyak tim mencari di antara mereka sendiri. Meskipun mereka tidak menyadari bagaimana Ji Xuan tiba-tiba melonjak 50.000 poin, itu tidak cukup sebagai jaminan, bukan? Apa yang Ji Xuan lakukan? Wajah Shen Changsheng dan yang lainnya memiliki ekspresi berat saat mereka menyuarakan pertanyaan mereka ketika mereka melihat pemandangan itu. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia perlahan berkata, "Aku khawatir akan ada lebih banyak tindak lanjut." Ketika Luo Li dan Wen Qingxuan mendengar kata-katanya, mereka juga menyipitkan mata mereka yang indah. Mereka menatap plakat akademi. Kira-kira 10 menit kemudian, tim peringkat 6 Sue Tianhe, Liu Qingyun dan Fang Yun memerah seolah-olah mereka juga membakar plakat. Wilayah ini bergetar lagi. Bahkan Sue Tianhe, Liu Qingyun, dan Fang Yun telah menyalakan plakat akademi mereka. Sekarang ada 4 plakat akademi yang telah dinyalakan. Selama masih ada 4 lagi di antara 16 besar, final akan dimulai. Itu kesabaran dari Ji Xuan, dia mungkin menunggu saat ini. Mendengar keributan yang terdengar di seluruh hutan belantara ini, wajah Shen Changsheng dan yang lainnya menjadi jelek. Tidak mudah bagi mereka untuk mendaki ke numero 1 dan kemudian, tiba-tiba, numero 1 diambil dari mereka. Selain itu, mereka sedikit cemberut karena mereka tidak tahu bagaimana Ji Xuan tiba-tiba mendapatkan 50.000 poin. Tidak banyak perubahan di top 16 jadi, ternyata, 50.000 poin tidak datang dari siapapun di antara top 16. Wajah Luo Li dan Wen Qingxuan menjadi dingin saat Mu Chen perlahan menggosok plakat akademinya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan dari cahaya yang tidak diketahui berkedip di pupil hitamnya. 2 plakat akademi lainnya dinyalakan. Seruan lain terdengar. Di antara 16 besar, 2 plakat akademi lainnya juga menyala. Kedua plakat akademi itu milik peringkat 16 dan peringkat 14.
Secara umum, tim-tim itu tidak akan menyalakan plakat mereka dengan mudah karena akan menolak masuknya mereka ke final. Tapi, pada saat ini, pemandangan seperti itu ditampilkan di depan mereka. Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini jelas merupakan karya Ji Xuan. Kalau tidak akan ada begitu banyak tim yang menyalakan plakat akademi mereka pada saat yang bersamaan. Semua orang tahu bahwa Mu Chen ditipu oleh Ji Xuan pada saat yang genting. Selama ada 2 plakat akademi lagi yang menyala, final akan dimulai. Selanjutnya, satu-satunya cara bagi Mu Chen dan timnya untuk mendapatkan 50.000 poin lagi adalah dengan mengalahkan tim di 8 besar. Namun, di antara 8 besar, Ji Xuan, Sue Tianhe, Liu Qingyun dan Fang Yun tidak bisa lagi meningkatkan poin mereka. Atau poin mereka diambil. Dengan demikian, targetnya yang tersisa hanya bisa Wen Qingxuan, Wu Ling, dan Wen Buseng. Namun, ketiga tim itu memiliki hubungan yang baik dengan Mu Chen. Jika Mu Chen menempatkan targetnya di salah satu dari 3 tim itu, ketenarannya akan berantakan total. Langkah dari Ji Xuan ini benar-benar kejam. Itu, Shen Changsheng mengatupkan giginya saat suaranya dipenuhi amarah. Jelas, mereka telah mengungkap rencana jahat Ji Xuan. Dia mencoba memaksa Mu Chen ke sudut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Li Xuantong gelap saat dia berbicara dan mengalihkan pandangannya ke Mu Chen dan Luo Li pada saat yang bersamaan. Luo Li sedikit mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak berbicara. Dia menatap Mu Chen dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Namun, Mu Chen tampak seperti tidak mendengar kata-kata mereka, karena dia masih menatap akademi pelakunya. Wen Qingxuan mengangkat sehelai rambut ke telinganya saat dia diam-diam menatap Mu Chen. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dengan plakat akademi yang berkedip-kedip dengan cahaya di telapak tangannya. Ambil poin dari tim kami. Bahkan jika kami kehilangan setengah dari mereka, kami masih akan tetap berada di 8 besar. Selain itu, poin ini tidak berarti banyak bagi kami karena juara sejati akan lahir di final. Shen Changsheng dan yang lainnya menatap kosong ke arah Wen Qingxuan karena mereka tidak pernah mengharapkan yang terakhir untuk rela memberikan setengah dari poinnya. Ini, mereka bertukar pandang karena hadiahnya terlalu mahal, yang tidak berani mereka terima. Luo Li menggigit bibirnya yang merah serta menatap Mu Chen. Yang terakhir juga kaget saat dia mengangkat kepalanya, menatap Wen Qingxuan. Hei, menjadi bimbang saat ini tidak baik, kan? Wen Qingxuan mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah Mu Chen, mungkin kamu merasa bahwa poin-poin ini tidak terlalu terhormat. Tapi bukankah kemampuanmu juga bagiku untuk rela memberimu setengah dari poinku? Jadi, jika kamu akan menolakku karena apa yang kamu sebut, kebanggaan, aku akan merasa bahwa kamu tidak dewasa. Dan aku tidak suka memiliki teman seperti itu. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menggosok hidungnya saat dia tertawa getir saat jejak sentuhan ditunjukkan di matanya. Orang-orang di sekitarnya tidak berbicara saat mereka melihat Mu Chen, menunggu keputusannya. Selama dia menganggukkan kepalanya, dia akan mampu melampaui Ji Xuan sekali lagi, memberikan tamparan ke wajah Ji Xuan saat dia merebut kembali numero 1. Namun, seulas senyum muncul dari wajah tampan pemuda itu di bawah semua tatapan saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Kamu, Wen Qingxuan sangat marah karena dia tidak bisa membantu menghentakkan kakinya di tanah saat dia dengan marah menatap Mu Chen. Maaf, saya tidak menyangkal poin Anda untuk harga diri saya. Saya masih belum jatuh begitu rendah untuk mengambil langkah itu. Mu Chen berkata dengan lembut. Wen Qingxuan menyilangkan tangannya saat dia memiringkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Saat ini, metode apa yang masih Anda miliki? Mungkin, apakah Anda akan menyapu tim kuat itu sekali lagi? Jika Mu Chen menunjukkan sedikit niat, mereka yang berada di 16 besar akan segera menyalakan plakat akademi mereka. Melihat reaksinya, Mu Chen tersenyum tak berdaya ketika dia menjawab, saya yakin saya tahu dari mana Ji Xuan mendapatkan poinnya. Luo Li dan yang lainnya melihat ke arahnya, bahkan Wen Qingxuan juga. Mereka menggunakan godaan dan cara mengancam untuk menyimpan banyak di gudang. Mu Chen berkata dengan ringan sambil melanjutkan, mereka yang ada di gudang dapat memberi Ji Xuan sejumlah besar poin pada menit terakhir. Namun, dia menyembunyikannya selama ini dan tidak pernah mengungkapkannya. Petik 2. Yang disebut penyimpanan, mirip dengan memelihara ternak,
menyembelih mereka saat mereka digemukkan. Namun, bukan daging yang disembelih, tetapi poin penyimpanan. Mata Luo Li dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jisuan akan menggunakan metode yang tidak terhormat seperti itu. Tidak mudah memiliki gudang di turnamen akademi spiritual besar. Tidak ada artinya jika itu jumlah yang kecil dan itu akan dengan mudah menyebabkan rebound juga. Saat ratusan tim mulai melawan, tidak ada yang bisa menahannya. Saat ada sejumlah besar korban, kualifikasi mereka dalam turnamen akademi spiritual besar juga akan dicabut dari mereka. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Wen Qingxuan bertanya dengan bingung. Jika Jisuan menggunakan metode seperti itu, dia seharusnya menyembunyikan dirinya cukup dalam sehingga dia tidak akan mengungkapkannya. Karena aku terlalu mengenalnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan meninggalkan rencana cadangan. Jadi, saya meminta seseorang untuk menyelidiki secara diam-diam dan, untungnya, ada hasil penyelidikan tersebut. Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Bahkan jika kamu tahu bahwa dia telah menggunakan metode seperti itu, sekarang, Shen Changsheng berbicara dengan suara tak berdaya. Dengan situasi saat ini, itu bukan tugas yang mudah untuk membuat comeback. Kamu juga sudah membuat persiapan, kan? Mata kristal Luo Li diam-diam menatap Mu Chen. Kurang lebih, Mu Chen tersenyum dengan sedikit kepercayaan diri yang menawan. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya saat pilar energi spiritual membubung ke langit saat memancarkan cahaya yang sangat besar. Semua orang di wilayah ini menatapnya dengan heran. Suasana masih tenang, tetapi setelah sekitar 10 menit, kedamaian itu hancur. Semua orang mengangkat kepala mereka ketika mereka melihat seberkas cahaya dalam jumlah besar melintasi cakrawala. Garis-garis cahaya akhirnya berhenti di langit saat ratusan tim berkumpul. Melihat tim-tim itu, mereka yang tajam sepertinya merasakan sesuatu yang tidak biasa saat keheranan melonjak dari hati mereka. Diliputi keterkejutan, mereka menatap Mu Chen. Di antara tim, sesosok melangkah keluar saat dia terlihat sangat familiar. Dia adalah Kapten Akademi Spiritual Desolate yang pernah diselamatkan oleh Mu Chen, Lin Zhou. Haha, saudaramu, semua tim yang berkumpul di sini diselamatkan olehmu di masa lalu. Kami akan membalas budi yang kami berutang padamu saat itu. Lin Zhou menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen saat tawanya meraung di langit, memikat tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya. Siapa yang bisa mengira bahwa ketika Jisuan memiliki rencana cadangan seperti itu, Mu Chen juga memilikinya sendiri. Lebih dari 100 tim dengan anggun berdiri di langit. Formasi mereka telah menarik perhatian semua orang di wilayah ini, bersama dengan keheranan yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Bahkan Shen Changsheng, Li Xuantong dan anggota tim lainnya, termasuk Luo Li dan Wen Qingxuan, melihat penampilan tiba-tiba kelompok Lin Zhou dengan keheranan di mata mereka. Jelas, ini di luar harapan mereka juga. Apa yang sedang terjadi? Wen Qingxuan tanpa sadar bertanya sambil menatap Mu Chen. Jisuan memiliki metodenya sendiri, jadi aku juga membuat persiapanku sendiri. Mu Chen dengan ringan tersenyum ketika dia melihat kelompok Lin Zhou dan melanjutkan, dan, itu adalah persiapan yang telah saya buat. Kamu telah membuat penyimpanan juga. Shen Changsheng berbicara dengan takjub. Tim-tim ini berutang budi kepada saya. Setelah itu, saya menghubungi Lin Zhou untuk menghubungi tim lain dengan harapan mereka dapat membantu saya jika ada perubahan mendadak. Mu Chen melanjutkan dengan suara lembut, tapi, tentu saja, jika Jisuan tidak menggunakan metode yang tidak terhormat, mereka juga tidak akan menunjukkan diri. Shen Changsheng dan tim bertukar pandang di antara mereka sendiri dan tidak bisa menahan untuk memukul bibir mereka. Mereka menatapmu dengan tatapan aneh karena persiapan sempurna ini benar-benar mengejutkan mereka. Jangan menatapku dengan tatapan itu. Saya telah bertarung dengan Jisuan terlalu sering, jadi saya memiliki pemahaman tentang metodenya. Di jalan spiritual, saya pernah ditipu olehnya. Meskipun saya rela, saya tidak akan tertipu olehnya untuk kedua kalinya. Mu Chen tersenyum. Tapi, bahkan jika tim-tim itu berhutang budi padamu, tidak akan mudah bagi mereka untuk memberikan poin mereka padamu, kan? Murid jelas Luo Li melirik Mu Chen. Meski hanya peringkat 8 besar yang lolos ke babak selanjutnya, sedangkan sisanya tersingkir, bukan berarti poin tersebut tidak ada gunanya bagi tim tersebut.
Jika poin mereka terlalu rendah di turnamen akademi spiritual besar, akademi yang mereka wakili akan dikeluarkan untuk turnamen berikutnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia berbicara, jadi saya menjanjikan mereka 5 tetes cairan spiritual berdaulat per tim. Luo Li dan Wen Qingxuan mengerti apa yang terjadi dari kata-kata Mu Chen saat mereka menatapnya dengan tatapan aneh. Ternyata ada syarat penting. Bagaimanapun, cairan spiritual yang berdaulat bukanlah barang biasa di kultivasi mereka saat ini. Dengan demikian, tidak terlalu mengejutkan bahwa tim-tim itu bersedia membantu Mu Chen untuk cairan spiritual yang berdaulat, termasuk bantuan yang mereka berikan kepadanya. Bagaimana kamu akan mendapatkan begitu banyak cairan spiritual berdaulat? Luo Li bertanya dengan ragu. Mereka belum mendapatkan begitu banyak cairan spiritual berdaulat saat mereka berada di halaman spiritual tersembunyi. Mungkinkah kamu bisa membuka segel spiritual condensing bowl? Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Karena fakta bahwa saya telah tumbuh lebih kuat, saya mencoba menggunakan beberapa metode. Meskipun saya tidak dapat sepenuhnya membuka segel spiritual condensing bowl, saya berhasil membuka celah kecil. Melalui celah itu, saya bisa mendapatkan lebih dari 800 tetes sovereign spiritual liquid. Luo Li menganggukkan kepalanya dari jawaban Mu Chen. Tidak heran Mu Chen bisa begitu murah hati, jadi ternyata dia telah memperoleh cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar. Itu kayak yang kotor. Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya memukul bibir mereka. Orang biasa pasti tidak bisa memberikan sesuatu seperti 500 tetes sovereign spiritual liquid dengan begitu mudah. Cairan spiritual berdaulat penting bahkan bagi para ahli berdaulat, belum lagi mereka yang berada di sekitar level mereka yang belum melakukan kontak dengan alam berdaulat. Aku juga tidak ingin melakukan ini. Mu Chen menghela nafas saat dia mengeluarkan seteguk udara. 500 tetes sovereign spiritual liquid bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan jika Mu Chen memiliki mangkuk kondensasi spiritual, dia sangat sedih dengan keputusan ini. Tapi selain dari ini, dia tidak punya cara lain. Dia tahu bahwa Jisuan licik, jadi untuk menjaga semuanya tetap terkendali, dia harus menggunakan metode yang tidak biasa juga. Memang, kamu sudah membuat persiapan, sepertinya aku tidak menawarkan bantuan apa-apa. Mata ramping Wen Qingxuan menatap Mu Chen saat dia berkata dengan lemah setelah memahami apa yang dikatakan Mu Chen saat dia melemparkan bibirnya ke samping. Dia masih cukup khawatir sebelumnya, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa dalam sekejap, Mu Chen telah membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Meskipun yang terakhir selalu mempertahankan pola pikir yang hati-hati, dia juga sedikit terkejut atau bahkan mengaguminya. Namun, karakternya yang sombong membuatnya merasa tidak bahagia. Lagi pula, dengan karakternya, sangat jarang dia mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa, pada akhirnya, dialah yang terlalu memikirkan situasinya. Mu Chen menatap wajah menawan Wen Qingxuan untuk waktu yang lama, sebelum berbicara dengan nada sungguh-sungguh, meskipun metode saya di tempat untuk menjaga Jisuan dicek, itu tidak terlalu terhormat juga. Jadi, saya belum membicarakannya. Selanjutnya, terima kasih untuk itu, Qingxuan. Tatapan Mu Chen berhenti di wajah Wen Qingxuan. Melihat bahwa yang pertama menggunakan tatapan yang sungguh-sungguh saat dia menatapnya, wajahnya sedikit merah, tetapi dia terus membuat wajah yang kuat saat dia menjawab, aku tidak terlalu dekat denganmu, apa yang kamu panggil aku? Anda hanya perlu menjelaskan masalah ini kepada Luo Li, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika bukan karena Anda bepergian jarak jauh untuk menyelamatkan saya saat itu, dan di samping kebencian saya pada Jisuan, saya tidak akan repot dengan masalah Anda. Petik 2. Luo Li mengerutkan bibirnya saat dia tersenyum dari samping. Mu Chen juga tersenyum ketika dia tahu betapa sombongnya Wen Qingxuan, jadi dia tidak berbicara lebih jauh dan mengalihkan pandangannya ke kelompok Lin Zhou. Dia menangkupkan tangannya saat dia berkata, Kapten Lin Zhou, saya mengucapkan terima kasih untuk ini. Haha, apa yang kamu bicarakan, saudaramu? Kami semua telah menerima bantuan dari Anda dan, tentu saja, kami akan membalas budi yang Anda berikan kepada kami. Lin Zhou tertawa terbahak-bahak saat dia melambaikan tangannya. Lebih dari 100 kapten lain dari berbagai tim mengeluarkan plakat akademi mereka saat plakat mereka berkedip-kedip dengan cahaya, berubah menjadi garis-garis cahaya saat mereka terbang keluar.
Mu Chen mengangkat plakat akademi di tangannya saat sinar cahaya melonjak, menyerap semua cahaya yang diarahkan padanya. Saat cahaya diserap, plakat akademi di tangan Mu Chen bersinar dengan cahaya. Bersamaan dengan itu, poinnya melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. 180.000, 200.000, 230.000, 260.000. Setelah mencapai 260.000 poin, akhirnya melambat dan poin merah langsung membuat setiap tim di wilayah ini menghirup udara dingin. Poin tim Mu Chen telah terbang hampir 100.000. Ketika poin Mu Chen melonjak, tim yang dipimpin oleh Mu Chen juga naik, melampaui Jisuan dan berdiri kokoh di numero 1. Dalam waktu kurang dari setengah jam, peringkat numero 1 telah mengubah pemiliknya lagi. Mu Chen melihat peningkatan drastis poinnya dengan senyum tipis. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Lin Zhou dan melambaikan tangannya, lebih dari 100 garis cahaya terbang keluar dari lengan bajunya menuju ke arah pesta Lin Zhou. Partai Lin Zhou tahu apa arti tindakan Mu Chen saat mereka meraih seberkas cahaya masing-masing dengan tangan mereka. Garis-garis cahaya berubah menjadi botol giok yang berkilau dan tembus pandang. Di dalam botol giok itu, ada 5 tetes sovereign spiritual liquid yang berkilauan yang berkeliaran di dalam, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan pada saat yang bersamaan. Melihat cairan spiritual berdaulat yang terkandung di dalam botol giok, mata kelompok Lin Zhou melonjak dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Segera setelah itu, mereka semua menangkupkan tangan mereka pada Mu Chen untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Banyak tim di wilayah ini menatap Mu Chen dengan pandangan yang rumit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa situasi tanpa harapan telah berbalik di bawah senyum pemuda itu? Betapa tangguhnya. Sebuah desahan lembut terdengar. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang akan mengkritik metode Mu Chen. Lagi pula, mereka sangat menyadari bahwa cara Jisuan memperoleh poinnya juga tidak terhormat. Yang dilakukan Mu Chen hanyalah memberi Jisuan rasa obatnya sendiri. Mu Chen dan Jisuan sama-sama karakter yang mengerikan. Siapa yang tahu seberapa intens pertempuran mereka di final ketika mereka saling berhadapan. Di puncak gunung, tatapan Mu Chen jatuh ke Shen Changsheng dan anggota parti lainnya saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, final akan segera dimulai dan saya harap kedua tim dari Akademi Spiritual Surga Utara kita dapat diatur ulang untuk berpartisipasi dalam final dengan terkuat kami. Kami akan mengindahkan instruksi Anda. Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Huang, He Yao dan yang lainnya mengangguk dengan ekspresi berat. Saya berencana untuk mengatur ulang kedua tim dengan Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Su Xuan bergabung dengan tim saya. Mu Chen memandang He Yao, Zhao Qingshan dan anggota kelompok lainnya. Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Su Xuan adalah yang terkuat selain dia dan Luo Li. Jadi, jika mereka bisa mengatur ulang tim mereka, itu secara alami akan menjadi formasi yang kuat. Saya tidak punya pendapat kecuali untuk satu permintaan. He Yao, Zhao Qingshan, Mu Fengyang dan yang lainnya saling bertukar pandang sambil tersenyum. Mereka tidak terganggu oleh masalah ini karena mereka memahami pentingnya kemenangan Akademi Spiritual Surga Utara. Apa itu? Kalahkan Jisuan untuk kita, kelompok He Yao berkata dengan suara berat. Serahkan padaku, Mu Chen tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Luo Li juga mengulurkan tangannya yang ramping saat dia meletakkannya di atas tangan Mu Chen. Su Xuan, Shen Changsheng, Li Xuantong mengikuti setelah niat bertarung berkobar di mata mereka. Senior dan junior dari Akademi Spiritual Surga Utara kita sedang menunggu kita tidak bisa membiarkan mereka kecewa. Mu Chen meletakkan tangannya yang lain di plakat akademi saat dia melihat Wen Qingxuan. Qingxuan, apakah kamu siap? Wen Qingxuan juga memegang plakat akademinya saat dia mengangkat alisnya ke arah Mu Chen sambil tertawa. Jika kita tidak beruntung dan bertemu satu sama lain di final, jangan salahkan saya karena tidak memiliki keringanan hukuman. Kerja sama kita berakhir di sini. Juga, Mu Chen tertawa saat pupil hitamnya melonjak dengan semangat. Plakat akademi di tangan Mu Chen berubah menjadi merah saat nyala api muncul, menelan plakat akademinya. Pada saat yang sama, Wen Qingxuan juga menyalakan miliknya. Setiap tim di wilayah ini melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang rumit. 8 dari 16 besar telah menyalakan plakat akademi mereka, yang berarti turnamen yang berlangsung hampir setengah tahun ini akhirnya berakhir.
Selanjutnya akan menjadi pertempuran yang menentukan yang akan menjadi fokus semua orang. Ketika plakat akademi di tangan Mu Chen dan Wen Qingxuan menyala, setiap plakat akademi di turnamen ini juga terbakar, berubah menjadi pilar cahaya yang bersinar saat mereka menelan tim di dalamnya. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak di cakrawala. Saat ini, niat bertarung memenuhi seluruh langit dan bumi. Terima kasih telah menonton.